bagian akhir ini, nah ini paling berat ini. Kelompok salafi asli, ahlu sunnah, imam-imam kita yang agung, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Salafi sekarang ya, tapi antum terserah bilang palsu atau enggak, itu urusan antum ya. Tapi menurut saya itu bukanlah mengikuti salaf, itu mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah, bukan salaf. Wafat tahun berapa? 728 Hijriah. Salaf itu 300. Gimana kira-kira? Sudah nyampe hajat antum? Ya? Kan mau sampai di situ aja kan ya. Oke, maka nanti belajar kitab akidah yang serius. Di sini ada kitab akidah yang dipelajari? Kitab apa? Kelompok remaja nih, Irma. Sifat 20, Aqidatul Awam, pelajari itu. Antum kalau ngaji kepada tamatan azhar atau tamatan pesantren, sanadnya udah nyambung walaupun tidak ada ijazah. Ustadz Al-Naf itu orang pesantren plus Al-Azhar, ngajar Aqidatul Awam, nyambung sudah. Nanti sanadnya nyambung ke ulama Azhar, nyambung ke ulama Makkah, nyambung ke ulama lokal. Hari ini garansinya cuma itu sanad. Maka bagian akhir yang mau saya sebut, salaf yang asli bersanad, salaf yang palsu ngaku-ngaku. Sering nyebut Bukhari, Muslim, tapi satu sanad pun kita ragukan. Kalaupun punya sanad, sanadnya ke ulama aswaja ahlu sunnah. Ya, yang dituduh mereka ahli bid'ah. Coba lihat, sekarang kawan-kawan kita sedang buat kajian tahfiz, tahsin, tajwid. Yang benar namanya tajwid. Guru kami dulu, Syekh Ali Mustafa Yaqub mengatakan, as-sahhul mustalah. Yang paling benar istilahnya bukan tahsin tapi tajwid. Jawwada yujawwidu tajwida. Tajwid itu lebih mencakup maknanya tahsin. Tapi karena sudah ngikutin selera masyarakat, dia udah berubah namanya jadi tahsin. Tahsin, semua sanadnya ke imam siapa? Sahibul Matan Jazariyah. Imam Jazari itu sufi Asy'ari muhaddis, bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana engkau lari? Ketemu Asy'ari, ketemu sufi. Semuanya ahli hadis. Allahu Akbar. Imam Syatibi ahli qiraat, sama, sufi, muhaddis, mazhab Maliki, Asy'ari. Mau apa lagi? Mau buku apa lagi? Sanad apa lagi yang antum mau? Sanadnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Kemana sanadnya? Sanadnya ke Muhammad Hayat As-Sindi, Asy'ari bukan, Maturidi, Naqsyabandiyut Thariqah, pensyarah kitab Al-Hikam dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Gimana kita? Ya? Mau lari kemana? Apakah ini hoax? Kita bisa buktikan. Semua biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan nama Muhammad Hayat As-Sindi. Dan Imam Muhammad Hayat As-Sindi punya kitab sanad, itu bisa di-download. Bisa di-download sanad beliau. Di situ disebutkan, aku Naqsyabandiyut Thariqah, akidah Asy'ari Maturidi. Maturidi lebih pas karena beliau bermazhab Hanafi. Mau lari kemana? Sudah ya, sudah sampai hajatnya. Maka kesimpulan besarnya, akidah ahlus sunnah salaf yang asli, mereka luas dalam fikih, lebih lapang dada dalam bab politik, tapi mereka tidak buat-buat bid'ah dalam akidah. Mereka tidak buat-buat pembagian-pembagian yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan ulama salafus saleh. Adapun pembagian uluhiyah, salbiyah, ma'nawiyah, itu cuma istilah. Sebenarnya itu tidak dibagi.
Itu hanya pengistilahan ketika Al-Imam Sanusi menulis kitab yang mempermudah santri-santri. Sampai zaman Imam Ghazali tidak ada penyebutan itu. Tapi isinya sama, sampai ke Imam Abu Hanifah, isi akidah itu sama. Imam Tahawi isinya sama. Insya Allah bulan depan saya akan terbitkan buku Akidah Salaf Imam Tahawi. Di situ ada pengantar ulasan beda Salafi dan Salafiyah. Dan di situ ada teks Imam Tahawi, Imam Salaf dan akidah beliau. Silakan nanti antum cari siapa yang jual, karena saya tak jual. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Apalagi? Ada yang mau tanya jawab? Udah lapar ya. Nanti tanyanya ntar malam aja ya. Ntar malam kita ada kajian Sunan Mustafa maghribnya. Ya, antum lihat sendiri, saya nggak tahu ya. Nanti, mau tanya juga Pak? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, itu istilahnya orang-orang Riau itu ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ulama Ahlus Sunnah, Aswaja, Asy'ari dan Maturidi punya kaidah emas, kaidah zahabiyah. Mengambil dari hadis Nabi, la takun li akhika kafir. Jangan panggil saudaramu kafir, jangan tuduh saudaramu kafir. Kafir itu diawali dengan bid'ah, maka turunannya jangan tuduh saudaramu ahli bid'ah. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Tahawi, Imam Maturidi punya kalimat yang sama. Sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat, sebelum beliau talqin la ilaha illallah, beliau manggil semua muridnya. Apa kata beliau? Asyhidu, saksikan bahwa aku la ukaffiru ahadan min ahli kiblah. Aku tidak pernah kafirkan siapapun yang masih berkiblat ke Ka'bah. Siapa itu? Muslim, apapun mazhab dan alirannya, masih la ilaha illallah, masih sholat, masih zakat, masih puasa, hajinya masih ke Mekah, bukan hajinya ke Kerinci, bukan hajinya ke Lahore, bukan hajinya ke Baitul Maqdis. Insyaallah, kata beliau, la ukaffir, aku tidak pernah kafirkan. Lapang dadanya, lapang dada beliau. Dan ini diikuti oleh Imam Ghazali. Apa kata beliau? Jangankan Salafi, Mu'tazilah pun yang menolak ketemu Allah, kata Imam Ghazali, mereka khata, mereka keliru dalam akidah. Karena kelirunya akidah, kelirunya besar, tapi tidak kafir. Dulu Imam Ghazali mengkafirkan Mu'tazilah, dulu, tapi setelah itu enggak lagi. Beliau hanya mengatakan khata, tapi khata dalam akidah jika disengaja maka disebut sesat. Tidak semua sesat itu kafir. Bisa dibedakan? Ya, begitulah Imam Ghazali. Begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, begitu juga Imam Al-Amidi, Imam As-Subki. Ya, mereka tidak mengkafirkan. Tapi Salafi palsu, Aswaja palsu, mengkafirkan orang cuma karena tawassul. Mengkafirkan orang cuma karena istighosah dan menjadi kuburiyun. Woi, kuburiyun. Sarkup, sarjana kuburan. Bagi kita, ke kubur itu persoalan fikih, bukan persoalan akidah. Kalau orang keliru di kubur, kelirunya fikih. Perbuatannya haram, tidak syirik. Apa contohnya? Ngambil tanah, itu haram hukumnya, kecuali memang diizinkan oleh ahli warisnya. Contoh lain, membangun bangunan di atas kubur, misalnya pusara. Dulu, zaman-zaman dulu, ulama-ulama kita, kalau orang soleh dibuat, ya, di mana dibuatnya?
di kuburan umum atau kuburan suku atau kuburan surau. Kalau kuburan umum itu yang haram, tertulis dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Jadi kalau antum baca hadis Nabi naha anil bina alal qabr, Nabi melarang bangunan di atas kubur, dijelaskan oleh imam kita. Siapa yang paling paham hadis Nabi? Ulama kita, ulama salafus saleh. Katanya ikut salaf. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Beliau langsung berguru ke Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Kita ulang-ulang terus biar hafal. Apa kata beliau? Ini untuk al-ard al-musabbal atau al-waqf. Ini hanya untuk tanah yang pemakaman umum, wakaf untuk umum. Jadi haram, bukan haram juga, makruh bikin bangunan di atas kubur yang tanahnya tanah wakaf umum. Tapi guru-guru lama mereka punya surau, itu tanah-tanah mereka. Mau buat gedung di situ juga boleh. Itu maksudnya begitu kira-kira ya. Tapi karena kita nggak merujuk ke ulama salaf, merujuknya ke ulama palsu. Akhirnya mengkafirkan orang cuma karena menembok kubur. Nah, maka saya kasih tahu juga antum, kalau ngubur saudara, orang tua di kuburan umum haram ditembok di zaman ini. Walaupun di kitab cuma makruh, tapi di zaman ini telah haram. Kenapa? Kalau semua orang ditembok, kita nanti nggak kebagian. Antum dikubur di mana? Di got. Tapi kalau punya tanah sendiri silakan. Tanah kita kok, gitu ya. Nah, itulah cerdasnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu juga perkataan Imam Malik, itu juga perkataan imam-imam Hanabilah. Sama semua. Itu salaf yang asli. Ya. Jadi apakah perbedaan Asy'ari, Salafi itu kemudian beda akidah, beda kafir mukmin? Tidak. Meskipun Salafi mengkafirkan orang-orang Asy'ari Sufi, Aswaja Asy'ari Sufi tidak perlu mengkafirkan balik. Kenapa? Itu pesan dari Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari, mengambil hadis Nabi, jangan katakan kafir kepada yang mengatakan la ilaha illallah. Jelas ayatnya, hadisnya jelas. Di hadisnya apa? Kalau ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Di hadisnya sudah dipakai di hadis arba'in. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu, di riwayat lain yashhadu an la ilaha illallah. Ya, aku misiku apa? Boleh perang, disuruh perang kepada orang-orang musyrik yang melawan jika mereka tidak berkata la ilaha illallah. Jika mereka telah mengatakannya, tidak boleh lagi perang. Ini cuma karena beda masalah tawasul. Enggak ada Pak tawasul di situ. Loh Ustaz, tawasul itu bab akidah. Tawasul bab akidah itu kamu. Tapi ulama tawasul tidak memasukkannya ke dalam bab akidah. Bisa jadi istilah sama, definisi berbeda. Maka tidak dihukumi suatu hukum karena namanya, hanya dihukumi karena definisinya. Jadi kalau ada nanti sambal sepan, haram nggak makannya? Sambal babi, haram nggak makannya? Nggak haram. Kenapa? Karena isinya sambalado teri, nggak haram. Yang haram itu sambalado babi baru, isinya babi Pak, baru haram. Haramnya karena dia babi, bukan karena namanya. Masih ingat saya mengisahkan Imam Malik ditanya mengenai anjing laut. Masih ingat? Apa kata beliau? Haram. Lalu yang bertanya memberikan perincian, wahai Tuan Imam Malik, yang kami maksud anjing laut itu bukan anjing main-main tepi laut. Terus apa? Anjing laut itu ikan di dalam laut berkumis bertaring kayak anjing. Langsung revisi dalam hitungan detik, oh itu boleh dimakan. Maka al-hukmu bil ismi mamnu. Menghukumi sesuatu dengan namanya, sekadar namanya, haram. Itu mamnu, terlarang. Itu hanya orang-orang yang tidak berilmu. Bahasa Arabnya jahil, bahasa Indonesianya antum terjemahkan sendiri.
Jadi al-hukmu al-ibratu bil musamma. Hukum itu berdasarkan definisinya, barang aslinya, bukan namanya. Saya sebut ini bir putih, haram nggak? Kenapa? Nah, di Betawi, di Jakarta, itu saya paling suka minum bir peletok. Tahu nggak bir peletok? Tahu ya? Udah coba? Nanti tanya Bang Adam tuh, orang Betawi Parung tuh ya. Ada namanya bir peletok. Bir, apakah haram? Tidak. Isinya jahe, dikasih sama pewarna alami. Haram? Tidak. Ini nanti kalau ada sambal setan, gak usah datang aja, tapi gak haram ya. Itu yang punya dagang-dagangan begitu, ganti nama aja. Kita tidak haramkan, tapi makruh. Kenapa? Tasyabbuh bisyaitan ya. Kok niru-niru syaitan? Emang kurang laku? Kalau kurang laku, sini kita kasih jimat. Jimatnya doa, masalah doa. Baik, cukup ya. Nanti kalau antum mau tanya, masih ada nanti ba'da isya kajian Sahih Bukhari bersanad, insyaallah kita baca sanadnya, kita jelaskan isinya, insyaallah. Kalau umur kita panjang, Allah berkahi, Allah ridai. Silakan tanya, yang sanggup kita jawab, kita jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.